adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabarnya? Pasti luar biasa baik kan? Sebelum itu, Kak Tiur hari ini akan memimpin adik-adik untuk bernyanyi bersama. Yuk kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus selamat pagi. Hari ini kami datang lagi ya Tuhan, untuk mau bernyanyi dengan Engkau, untuk mau juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang selalu ada di hati kami. Tuhan Yesus menyerahkan segalanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Ih, masih kurang semangat. Yuk bangkit berdiri lagi. Kita mau bilang, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Sini Kak Tiur mau tanya, siapa yang di rumah udah bosen? Ih Kak Tiur bosen ibadah di rumah terus. Adik-adik gak boleh sedih. Kita tetap, meskipun di rumah, kita selalu bisa memuji Tuhan di mana saja. Karena di mana? Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Betul banget nih adik-adik. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau nyatakan kasih Allah kepada kita mau menyanyikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Semuanya bangkit berdiri, ikutin dulu ya gerakannya. Sukacitaku kau menari dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita medley Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah adik-adik udah semangat banget nih, tadi udah semangat banget buat memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu dekat di hati kita loh adik-adik, karena Dia membuat hati kita tenang. Yuk kita mau sambung nih, dan pastinya lagu baru lagi, Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Ya gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Wah adik-adik, tadi pasti kita sudah nggak goyah lagi dong, kita pasti masih semangat banget dong. Yuk kita mau sambung pujian lagi, Yesus pokok dan kita caranya. Masih ingat kan gerakannya? Yuk bangkit berdiri.
dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita apa? Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus pokok, versi yang biasa kita nyanyikan. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, adik-adik, kita sudah mau masuk firman Tuhan loh. Sudah siap Alkitabnya? Yuk, karena kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Mana coba Alkitabnya? Iya, karena Alkitabnya sudah di tangan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan masih memberkati kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Berkati kami, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan datang ke tempat ini, menemani kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, kita hari ini
mau bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Minggu-minggu lalu Kakak Tiur sama Kakak Nanda sudah bercerita tentang Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus dan Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Hari ini kakak mau bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di Injil Lukas. Lukas 1 kita mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat ke-25. Panjang banget ya. Kalau begitu adik-adik sambil melihat Alkitabnya, dengarkan kakak bercerita ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Zakaria dan Elisabet ini adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tapi adik-adik, Zakaria dan Elisabet belum memiliki keturunan. Padahal umurnya sudah tua, mereka sudah tua tapi belum memiliki keturunan. Pada suatu ketika, tibalah giliran rombongan Zakaria yang melakukan tugas keimanan kepada Tuhan. Pada saat mereka melakukan undi, terpilihlah Zakaria untuk melakukan tugas keimanan itu. Waktu itu Zakaria masuk ke dalam bait suci untuk membakar persembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Pada saat itu ada seorang malaikat yang menghampiri Zakaria dan berdiri di sebelah kanan Zakaria. Zakaria takut. Lalu malaikat berkata kepada Zakaria, adik-adik boleh baca ayat yang ke-13. Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau namai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi pada saat itu, pada saat Zakaria melakukan persembahan, ternyata doanya telah dikabulkan sama Tuhan. Istrinya yang tidak bisa mempunyai anak sudah hamil dan setelah lahir akan dinamai Yohanes. Siapa adik-adik? Yohanes. Dan Yohanes ini nanti setelah besar, dia akan besar di hadapan Tuhan. Dia akan jadi orang yang setia kepada Tuhan. Dia tidak akan minum anggur dan minum minuman keras. Jadi makanannya apa kakak? Adik-adik boleh buka Matius 3. Matius 3 ayat 4b. Sudah? Makanannya belalang dan madu hutan. Ayo adik-adik, siapa di sini yang pernah makan belalang? Minum madu? Kalau minum madu pasti pernah. Kalau belalang pasti tidak kan? Pada saat itu Yohanes makanannya adalah belalang dan madu hutan. Dan Yohanes ini nanti akan mengubah orang-orang yang suka mencuri, orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan akan
berbalik kepada Tuhan, akan menaati Tuhan. Lalu Zakaria bertanya, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Zakaria tidak percaya kepada malaikat. Umur aku sudah tua dan istriku, tidak mungkin kami memiliki anak lagi. Lalu malaikat menjawab Zakaria. Adik-adik boleh baca ayat yang ke-19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi setelah Zakaria bertanya, malaikat menjawab, aku adalah malaikat Gabriel, malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan kebenaran kepada Zakaria bahwa mereka akan memiliki anak. Karena Zakaria tidak percaya kepada malaikat itu, maka Zakaria akan bisu. Dia tidak bisa berbicara sampai dia melihat dengan nyata kebenaran bahwa istrinya akan hamil, mereka akan mempunyai anak. Setelah Yohanes lahir dan dia sudah berumur 19 tahun, adik-adik boleh baca Lukas 3, Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes berumur 15 tahun, berfirmanlah Allah kepada Yohanes. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayo adik-adik, siapa di sini yang sudah dibaptis? Iya, semuanya sudah dibaptis. Dibaptis oleh siapa? Oleh pendeta. Jadi pada waktu itu orang-orang di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga berpesan. Adik-adik boleh baca ayat yang ke-11. Sudah? Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. 2 helai bajunya kita ibaratkan dengan mainan ya adik-adik. Misalnya nih, adik-adik punya 2 buah mainan. Temannya lagi tidak punya. Adik-adik harus bisa membagi mainan kepada temannya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Adik-adik punya 1 mainan. Mainan ini mainan yang paling adik-adik sukai. Mainan ini adalah mainan yang adik-adik paling sukai. Tetapi Yohanes berpesan kepada kita, kita juga harus bisa berbagi kepada teman-teman kita. Sekalipun itu adalah mainan yang paling kita senangi, yang sering kita gunakan. Lalu orang-orang di Yordan bertanya lagi kepada Yohanes, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Lalu jawab Yohanes, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Misalnya nih adik-adik kalau ke sekolah uang jajannya dikasih mama atau papa 5.000. Tiba-tiba adik-adik meminta 5.000 lagi, jadi 10.000. Tidak boleh ya 5.000, tetap 5.000, tidak boleh ditambah-tambah. Tapi kalau untuk ditabung boleh ya adik-adik. Lalu Yohanes juga berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa
Tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes ini berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi akan datang yang lebih berkuasa daripada aku. Wah, adik-adik penasaran kan siapa yang lebih berkuasa? Adik-adik boleh buka Alkitabnya lagi. Kita buka Matius 3 ayat yang ke-13 sampai 17. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi pada saat itu Yesus datang dari Galilea menuju ke Yordan kepada Yohanes. Untuk apa, Kak? Untuk dibaptis sama Yohanes. Tetapi Yohanes mencegah Tuhan Yesus, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yohanes ini adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, dia itu orangnya juga jujur. Lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Tuhan berkata, biarlah kamu yang membaptis aku, biarlah Yohanes yang membaptis Tuhan Yesus, karena itulah ketetapan yang sudah ditetapkan. Ayat yang ke-16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Setelah Tuhan Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes, Tuhan Yesus naik dari air, lalu tiba-tiba terbukalah langit. Ia melihat Roh Allah seperti menyerupai burung merpati. Dan burung merpati itu hinggap di pundak Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi maksudnya di sini adik-adik, Yesus adalah orang yang dikasihi Allah dan kepada Yesuslah Allah berkenan. Jadi adik-adik, firman hari ini mengingatkan kita bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang pembaptis. Dia bertugas untuk membaptis orang-orang yang bandal, orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang suka mencuri, supaya apa? Supaya berbalik kepada Tuhan. Jadi adik-adik di rumah juga harus apa? Harus hormat sama orang tua, tidak suka marah-marah, tidak boleh berbohong, harus taat sama orang tua, dan harus juga berbagi, bisa berbagi ke sesama teman. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang dikasihi. Dikasihi sama siapa? Dikasihi sama papa, sama mama, sama kakak, dan sama abang-abang. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan pada minggu ini. Kita lanjut minggu depan ya adik-adik. Alkitabnya ditutup. Kita berdoa, lipat tangan, duduk yang manis. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Engkau menyapa kami Tuhan sangat luar biasa. Tuhan, kami sudah dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi sudah dengerin firman Tuhan kan?
Biasanya setelah dengerin firman, pasti bagi kelas kan? Pasti di sana ada tugas, ada kuis, ada menggambar, ada juga kreativitas. Kayos sudah menyiapkan kreativitas lewat video dan adik-adik boleh share hasilnya di grup WhatsApp Sekolah Minggu ya. Di WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tangerang. Yuk sama-sama kita lihat videonya. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Untuk mengisi hari Minggu kita hari ini, kakak mau mengajak kalian untuk membuat sesuatu kreativitas yang hasil akhirnya akan membuat kalian senang. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Bahan yang kita perlukan, 1 kertas HVS, atau kalian juga bisa menggunakan origami. Kalau nggak ada origami, kita pakai HVS aja nggak apa-apa. Lalu kita butuh 1 lem, gunting, dan origami warna merah, atau nanti kalian bisa gunakan spidol juga nggak apa-apa kalau kalian tidak punya origami. Nah, cara membuatnya, HVS ini kita akan lipat menjadi bentuk segitiga. Seperti ini. Ujung yang satu harus bertemu dengan ujung yang lain sehingga tidak ada sisa kertas yang tampak. Seperti ini. Lalu sisa kertas yang di bawahnya kita lipat lagi. Nah, kita akan menggunakan hanya bagian dari segitiga ini. Sehingga sisa yang persegi panjang ini harus kita gunting, kita sisihkan. Seperti ini. Bentuknya akan menjadi bujur sangkar atau persegi. Dan ini persegi panjangnya kita sisihkan dulu. Jika kalian pakai origami juga bisa ya, lebih mudah untuk melipatnya. Nah, dari persegi panjang ini kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Kita lipat seperti ini, sisi kanan, sisi kiri, dan atas bawahnya kita lipat juga. Seperti ini. Nah, lalu kita lipat lagi membentuk ke dalam, membentuk segitiga. Lipatannya membentuk segitiga. Sisi lain kita lipat lagi. Semuanya ujung sisi itu semua nanti akan bertemu di tengah-tengah, di pusatnya di tengah-tengah ya. Yang ini juga kita lipat. Oke, jadinya seperti ini ya adik-adik. Setelah itu kita balik kertasnya. Lalu kita lakukan hal yang sama, kita lipat lagi dari ujung sisi saat pertama menyentuh tengahnya, titik tengahnya. Yang ini pun demikian, menyentuh titik tengah sampai ke 4 sisinya terlipat semua. Harus rapi ya adik-adik, kalau nggak rapi nanti waktu di hasil akhirnya jadi tidak memuaskan. Oke, makin kecil ya perseginya, lalu kita balik lagi, lalu kita lipat lagi seperti tadi. Kita lakukan hal yang sama, kita lipat setiap sisinya ke tengah, ke titik pusatnya.
sampai dia seperti ini. Jadi kita udah lakukan 3 kali ya lipatan yang sama persis. Nah, ketika diangkat seperti ini ya, kita balik lagi. Ketika kita balik, kita bisa membuka setiap lipatannya jadi bentuk seperti ini nanti. Kita buka ya satu-satu. Seperti ini. Kita buka satu persatu. Ada 4 jadinya ya. Oke. Ketika kita buka hasilnya seperti ini. Oke, terus kita kembali balik, jadi kita menggunakan sisi belakangnya, yang ini kita balik, akan terbentuk seperti kepala kodok, mulut kodok kayak gini. Nah, mulut kodok ini kita tahan, ya, kamu posisikan kertasnya seperti ini, mulut kodoknya kamu tahan. Nanti yang bagian bawah mulut kodok itu bentuknya sama seperti itu juga, kita tarik, kita buka. Ini tidak boleh lepas ya, yang mulut kodok yang tadi kita pegang, kita buka aja yang ini. Buka semua. Kalau kebuka udah seperti ini. Ini bukan berarti berantakan atau hancur ya, kita bisa lipat lagi. Setelah kebuka seperti ini, kita rapihkan, kita lipat ke dalam. Oke, hampir jadi loh ya. Sekarang ini bentuknya seperti boneka kodok yang berbaju jas. Lihat nih. Sekarang kita mau buang sisi bawahnya, bagian sini yang ada lipatan ini kita gunting, kita buang. Oke. Kodok berjasnya, sekarang jasnya lebih pendek. Nah, kita ambil kertas yang tadi pas kita gunting, yang persegi panjang tadi di awal, kita lipat sepanjang ini, kita lipat menjadi 2. Harus presisi ya, presisi itu artinya kalian harus menyentuh ujung yang satu dengan yang ujung yang lain, tidak boleh ada sisa kertas ya. Terus kita lipat lagi ya, sehingga dia terlipat menjadi 2 bagian seperti ini. Dan sekali lagi sampai 3 kali kita lakukan hal yang sama. Oke. Akan seperti ini. Ketika kita melipat, usahakan lipatannya rapat ya, jangan sampai dia terbuka lipatannya. Oke, nah kita akan hias si kodok ini dengan memberikan lidah kepada mulutnya. Kita buat lidahnya dari kertas origami warna merah. Kita buat kita gunting membentuk persegi panjang. Sedikit aja, jangan lebar-lebar. Seperti ini. Lalu kita masukkan tepat mengenai ujung mulut si kodok. Seperti ini. Sisanya kita gunting supaya lidahnya nggak kepanjangan ya. Lalu kita bentukin melengkung di ujungnya. Kita ambil lem, kita lem sisi belakangnya sehingga merahnya nanti menjadi lidahnya si kodok. Oke, seperti ini. Nah, kita mau kasih mata kodoknya, kita ambil kertas putih yang tadi sisa. Kita mau cetak matanya pakai tutup lem saja. Kita cetak nanti bulat, 2 bulatan. Hasil akhirnya akan seperti ini matanya.
Yuk kita tempel matanya. Tempelnya di mana? Di sini, di atas mulutnya. Satu lagi. Oke. Dan kertas persegi panjang tadi yang sudah kita lipat, kita jadikan pengait di bawah, tepat di bawah mulutnya ya. Lihat nih. Ya, ini dibuka, terus ini dimasukkan ke lipatan mulutnya itu seperti ini. Kita buat persis di tengahnya, terus kita lipat. Lipatnya yang kencang ya, yang bagian sini ya, supaya dia nggak lepas-lepas. Oke, kita buka mulutnya, jadilah boneka kodok yang bisa mulutnya berbicara, terbuka-buka, menutup dan terbuka seperti ini ya. Oke, adik-adik, kalau kalian mau kodok ini lebih bagus lagi, kalian bisa hias ya. Atau kalau kakak akan tempelkan ini di belakang kalender meja, lalu kakak hias seperti ini. Ini kakak pakai origami. Kalau kalian nggak punya origami, nggak apa-apa, pakai kertas HVS saja. Kalau kalian buat seperti ini akan lebih awet, jadi kalian bisa simpan, nggak gampang rusak. Kalau seperti ini kalian bisa langsung mainin. Oke? Semoga kalian bisa melakukannya, membuat yang lebih bagus dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah masuk ke akhir acara kita. Sebelum itu Kak Tir mau tanya dulu nih, tadi kita udah dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Lisna. Benar banget, kita harus taat, kita harus mau dengerin papa mama, dan kita harus seperti Yohanes Pembaptis yang selalu sayang sama papa dan mamanya. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekarang bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekarang kita sikap berdoa. Kak Tiur akan memimpin doa. Tuhan Yesus, kita sudah di akhir acara Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman-Mu dan juga mau melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Kau juga yang selalu jagai kami, baik kami di rumah, baik itu belajar maupun kami beristirahat. Karena kami tahu Tuhan di luar sedang tidak baik, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang selalu menjagai kami. Tuhan Yesus yang baik, berdoa juga untuk papa mama yang masih bekerja agar mereka selalu dijaga di luar sana dan terhindar dari virus-virus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu dan segalanya ya Bapa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah online sekolah minggu ya, minggu depan. Tetap sehat, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Bye.